Jadi apa ya? Iya aja udah pokoknya. Daripada enggak, ayo iya. Terus orang yang sudah dikuasai nafsu, Ustaz, dikatakan oleh Allah tidak ada seorang pun yang bisa memberikan manfaat pada orang itu. Padahal innan nafsala ammaratun bisu illa ma rahimah rabbih. Kecuali nafsu yang mendapatkan rahmat dari Allah. Subhanallah. Ini dia nafsu-nafsu. Tapi ini nafsu yang mendapatkan rahmat. Betul. Subhanallah. Subhanallah. Terus. Yoi. Atas sabuan aktsarahum yasmauna au yaqilun, apa kalian kira mereka itu bisa mendengar dan bisa melihat? Ini orang yang sudah dikuasai nafsu, Ustaz. Meskipun mereka punya telinga, sungguh tidak mampu mendengarkan kebenaran. Mereka punya pikiran, tetapi tidak mampu menggunakan pikirannya lagi dengan baik. Berarti fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan. Artinya apa, Ustaz? Di dalam hatinya ada penyakit. Oh gitu. Lalu Allah tambahkan apa? Penyakitnya. Insyaallah. Subhanallah. Ternyata, Ustaz, sebentar. Gimana? Segmen kita untuk ini sudah selesai. Oh begitu. Tapi masih ada lagi satu obrolan kita yang lebih dahsyat, lebih dalam. Insyaallah. Ya kan, ibarat menggali sumur, semakin dalam semakin banyak airnya. Baik, kita kembali setelah gema yang berikut ini. Pemirsa yang dimuliakan Allah, subhanallah, lihat Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan curahan rahmatnya. Ingat, salah satu waktu doa seseorang diijabah oleh Allah adalah apa? Ketika hujan turun. Tapi jangan gede-gede ya Allah. 30 menit lagi aja ya. 30 menit lagi ya. Iya, bentar. Baik, hadirin subhanallah, tadi kita sudah mendapat sesuatu dari Ustadz Sigit. Sekarang saya pengen terusin. Sisa dari 3. Tanda celaka yang pertama adalah orang apa tadi? Yang lupa kalau dia melakukan dosa padahal itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua wa dzikrul hasanatil madhiyah wa la yadri aqbilat amruddat. Orang yang suka mengungkit-ungkit, mengingat-ingat kebaikan-kebaikan yang telah dilakukannya di masa lalu padahal demi Allah belum tentu diterima apa tidak oleh Allah. Awas, hindari kata-kata kalau bukan karena saya, dia kan masuk kerja, Pak. Itu masjid kalau bukan, ini Masya Allah. Ingat, mukhlishina lahuddin, memurnikan ketaatan. Ya. Tapi ngomong-ngomong soal ikhlas, saya juga nggak bisa lama-lama. Kenapa? Karena belum ikhlas. Kalaupun pernah belajar di madrasah al-ikhlas, itu aja. Baik, yang ketiga. Yang ketiga, hadirin, wan nazaru ila man fawqahu fid dunya. Tanda celaka yang ketiga adalah orang yang senantiasa melihat ke atas dalam urusan dunia. Ayo bismillah, belajar hidup lewat kepala sama leher. Ini kepala sama leher ngajarin kita hidup. Hadirin, ketika kita nengok sekedarnya seperti ini, kita akan melihat langit-langit yang indah. Biasanya seperti itu. Tapi begitu kita melihat ke atas, ngomongnya aja udah gak enak, lehernya kan sakit. Artinya apa? Punya mimpi boleh, punya cita-cita boleh, punya angan-angan boleh, tapi jangan ketinggian. Kenapa? Bakalan stres dan bakalan sakit hati. Hadirin, melihat ke atas dengan menunduk ke bawah, kira-kira lebih tahan mana? Menunduk ke bawah. Orang kalau lagi dinasehatin, kira-kira melihat ke atas apa ke bawah? Ngerti kamu? Ya, saya ngerti. Wah, ini bisa berantem ujung-ujungnya. Ngerti kamu? Saya ngerti, Pak. Nah, lihat orang zikir. Kepalanya kemana? Apa mungkin kita lihat? Loh. La ilaha illallah. Ke bawah. Kenapa? Hujan. Ya nggak baik kita sore belum mandi. Terusin ya. Terusin. Yang penting kita sama-sama hujan-hujanan, oke? Ini. Jadi benar-benar monjali kita. Ya, semangat menjadi seorang pejuang masih tetap ada. Nggak kalah walaupun cuma sama air hujan. Subhanallah. Hadirin yang dimuliakan Allah. Kalau orang suka banyak melihat ke atas, satu ketika jalan dia akan dibilang sombong. Terus kalau ada got,
Insya Allah kejebur dia. Tapi kalau orang yang suka melihat ke bawah, ingat jangan terlalu ke bawah. Maksudnya ke bawah saja. Satu akan dibilang pemalu. Alhamdulillah. Ingat akhwat perempuan, malumu adalah pakaianmu. Kalau engkau punya malu, insya Allah selamat. Begitu mau dipegang sedikit, malu. Dipegang banyak nggak nolak. Nah ini yang apa? Kebuka sedikit, malu. Kebuka banyak, orang malu. Subhanallah. Jadi begitu kita melihat ke bawah, satu akan dibilang pemalu, kedua apa? Kali aja ada dompet jatuh, kan lumayan, bener nggak? Jadi orang yang banyak melihat ke bawah dalam hidup ini, dia akan memiliki ketahanan mentalitas spiritual yang dahsyat, dan dia akan siap menghadapi hidup ini, apapun yang paling dahsyat dalam hidup ini. Yang keempat, terakhir, wan nazaru ila man dunahu fiddin. Orang yang suka melihat ke bawah dalam urusan agama, awas, bahaya. Maaf, Ibu, dulu waktu masih pacaran sama bapaknya, alhamdulillah bapaknya masih sholat zuhur sama asar. Alhamdulillah ya, lumayan. Begitu udah punya anak 3, alhamdulillah dia masih pertahankan sholatnya zuhur sama asar aja ya. Tapi karena ibu-ibunya rajin ngaji, merasa punya tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Waj'alna lil muttaqina imama. Waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah kami tuh, suami yang bertanggung jawab, jadi contoh yang baik. Akhirnya apa? Punya tugas dan kewajiban untuk negor. Mas, nyuwun sewu mas, nggak pakai mangatus. Enggak, cuma pengen ngingetin aja. Dulu waktu masih pacaran, sholatnya zuhur sama asar aja. Sekarang udah punya anak 3, masih zuhur sama asar. Ditambah dong mas. Kebetulan masnya imannya lagi anjlok. Ngomong apa kamu? Dengerin ya. Masih lebih baik masmu daripada kakakmu. Wah, orang lain dibawa-bawa. Daripada kakakmu nggak pernah sholat sama sekali, lebih baik aku. Nah ini celaka. Kenapa? Urusan ibadah, urusan agama, senantiasa melihat ke bawah. Na'udzubillahi min dzalik. Ya Allah, tar dulu. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, Ustadz, jazakumullah khairan kasir. Insyaallah, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.